Ada kuasa yang besar di dalam salib Yesus. Menebus dosa kita, menghapus kesalahan kita, agar saudara dan saya diperdamaikan kembali. Dia telah bangkit dan akan memberkati kita, menyediakan tempat surga bagi kita. Tuhan akan mendelegasikan pekerjaannya kepada setiap kita, memberikan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Yesus naik ke surga untuk memberikan berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Dia yang hidup, Dia naik ke surga, dan saat ini Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang menunggu kita semua. Oleh sebab itu, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia buat kebaikannya dan kasih setianya, anugerahnya yang besar bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih
Dan saat ini kami memperingati Engkau, Tuhan naik ke surga. Engkau akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Karena Engkau hidup, Engkau mendengar setiap doa kami. Karena Engkau hidup, Tuhan, Engkau mempedulikan hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa kepadamu. Pagi hari ini kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau dengan sukacita. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan korban, ucapan syukur, korban persembahan. Tuhan, berkati kami semua, biarlah apa yang kami persembahkan semuanya boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Tuhan, terima kasih, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasmu, anugerah besar melimpah di hidupku.
dapat menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Bahkan firman itu boleh menegur, menasehati, membimbing kita untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Kami datang kepadamu Tuhan. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku. Pujaan hatiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya bersuka cita pada saat ini, amin. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami berada di dalam satu ibadah yang sangat luar biasa karena kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kami percaya pesan firman-Mu pada saat ini akan memberkati kami, memberi kekuatan, pengharapan, bahkan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom semuanya, saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Saudaraku, kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita dengan tema Yesus naik ke sorga untuk memberikan berkat bagi kita. Sekali lagi, tema firman Tuhan saat ini adalah
Yesus naik ke sorga untuk memberikan berkat bagi kita. Saya akan membacakan ayatnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan, saudaraku. Kita boleh sungguh-sungguh melihat satu karya Allah yang luar biasa. Yesus kehadirannya selalu membawa berkat bagi manusia. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga. Itu selalu membawa dampak positif, menjadi berkat bagi manusia, khususnya bagi kita semua yang percaya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan 3 macam berkat yang diberikan oleh Tuhan, berkat kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya akan memulai bagian yang pertama. Kita akan melihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu Saudara, berkat yang pertama Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus menyediakan tempat di sorga bagi saudara dan bagi saya. Ini berkat yang pertama. Jadi Yesus Kristus adalah Yesus yang hebat, yang dahsyat luar biasa. Dia telah berjuang sedemikian rupa. Kematiannya terhadap dosa, kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, kenaikannya, saudaraku, dia naik ke sorga, dikatakan di sana menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi kita sekalian. Bagi siapa? Bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kebutuhan manusia selama hidup di dunia, sampai kita mati, sampai kita masuk sorga, semua sudah dipersiapkan oleh Yesus. Yesus yang adalah juru selamat itu bukan hanya menyelamatkan kita pada waktu kita hidup sekarang, bahkan pada waktu saudara dan saya mati kematian orang benar, kematian orang yang percaya, saudaraku, maka di balik kematian itu ada berkat yang luar biasa yang namanya sorga. Sorga diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sorga diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain yang dapat menjamin manusia untuk bisa masuk sorga. Saudaraku, tidak ada nabi yang menjamin bahwa umatnya, orang-orang yang mengikutinya itu bisa masuk sorga dan bisa pasti masuk sorga, kecuali Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sekalian. Karena itu kita bersyukur ada berkat yang luar biasa, yaitu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di sorga. Karena itu saudara, mari kita percaya hari-hari hidup kita, saudaraku, di dunia mungkin mengalami banyak masalah, banyak persoalan. Saudara jangan undur, saudara jangan lari dari Tuhan, saudara jangan meninggalkan Tuhan, sebab ada pengharapan dan berkat yang luar biasa, yaitu berkat di dalam kerajaan sorga. Setiap saudara dan saya sudah disediakan tempatnya masing-masing di dalam kerajaan sorga. Saya akan menyampaikan berkat yang kedua. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Berkat yang kedua adalah Tuhan mendelegasikan pekerjaannya kepada saudara dan saya. Kalau kita pikir siapakah kita, saudaraku? Kalau kita pikir kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, saudara dan saya itu orang berdosa.
Tanpa Tuhan, saudara dan saya, namanya sudah terdaftar di dalam buku kematian api neraka. Kita ini orang-orang yang dianggap sampah, orang-orang yang tidak ada artinya lagi. Tetapi berkat pengorbanan Kristus, kematiannya di kayu salib, pengorbanannya untuk menebus dosa kita, maka saudara dan saya dijadikan orang yang berarti, berharga. Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang spesial di mata Dia. Bukan hanya anak-anak Allah, saudara dan saya akan dipakai oleh Allah untuk melayani Dia dan melayani umatnya. Karena itu berkat yang kedua, Tuhan mendelegasikan pekerjaannya. Secara fisik Yesus pada waktu itu berjalan keliling dari tempat satu ke tempat yang lain, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Saudaraku, secara fisik Yesus sekarang ada di sorga, Dia naik ke sorga. Karena itu Dia mendelegasikan pekerjaannya, pelayanannya, supaya saudara dan saya yang melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus. Bukankah ini sebuah kebanggaan yang luar biasa? Orang biasa seperti kita ini bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena itu ayat ini berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu serahkan dirimu, baktikan hidupmu, serahkan seluruh aktivitas hidup kita dalam tuntunan Tuhan, agar setiap langkah kegiatan kita dalam hidup sehari-hari, saudara dan saya hidup menyerahkan ada di dalam kendalinya Tuhan, ada di dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa-jiwa mungkin saat ini yang lemah, yang lesu, apalagi sekarang kita sedang melihat wabah yang sedang melanda seluruh dunia, yaitu Corona, saudaraku. Banyak orang ketakutan, banyak orang susah, banyak orang putus asa, banyak orang terus mengurung diri. Karena memang saat ini dalam kondisi wabah COVID-19. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau melengkapi hidupmu. Tuhan mau memberkati engkau. Engkau akan dipakai untuk membangun, menghibur, menguatkan, memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru kepada setiap teman-teman kita, anggota keluarga kita yang sedang mengalami ketakutan. Karena itu mari kita serahkan diri kita, karena Tuhan sudah mendelegasikan, mengimpartasikan kuasanya, otoritasnya, agar saudara dan saya bisa dipakai oleh Dia menjadi alat di dalam tangannya. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, tuntunan Tuhan. Maka sekarang apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, bagaimana saudara diajar untuk melayani, saudara diajar untuk berkorban, saudara diajar untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mendoakan orang, untuk menguatkan yang lemah. Ini waktunya saudaraku, saudara lakukan bagian saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita bergerak, kita melangkah, kita melayani, kita menjadi berkat bukan sekedar atas kemauan diri kita, tetapi otoritas Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau saudara dan saya percaya, maka saudara akan dipakai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dan sekarang Yesus secara fisik ada di sorga, tetapi gerejanya, tubuhnya, yaitu saudara dan saya ada di muka bumi ini. Gereja dipanggil untuk melayani, gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Seperti Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan, demikianlah hidup orang percaya memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara dan saya perlu datang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pelayanan, agar mereka boleh kuat, mereka boleh semangat, mereka boleh bergairah kembali, dan mereka hidup dengan kesungguhan untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan. Berkat yang ketiga yang akan saya sampaikan dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 25 sampai ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan kamu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berkat yang ketiga adalah memberikan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan pengalaman pribadi dalam hidup kita, pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus hidup, dia hanya menyampaikan firman. Dia memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Bagaimana hidup yang digerakkan oleh kasih Allah. Bagaimana hidup di dalam kebenaran. Murid-murid tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid diberi contoh dan teladan yang jelas dengan mata kepala sendiri apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kita tahu bahwa setelah Yesus mati, murid-murid semua takut, bingung, mereka lari, mereka kembali kepada kehidupannya yang lama, dan mereka sangat kecewa dengan keadaan ini. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar Yesus bangkit. Oh, hatinya begitu bersuka cita, melihat bukti-bukti bahwa Yesus bangkit, karena selama 40 hari, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid, memulihkan iman percayanya kepada para murid. Sedang senang-senangnya bersama dengan Yesus, melihat Yesus kembali hebat, luar biasa. Ternyata sekarang Yesus naik ke surga. Mereka seolah-olah sendirian lagi. Mereka seolah-olah dengan siapa aku mau bertanya lagi. Tetapi Yesus berkata, aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Turun, Roh penghibur itu turun kepadamu. Dan memberikan penyertaan, memberikan pengajaran, memberikan tuntunan, agar engkau punya pengalaman pribadi. Kita bersyukur, Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus turun ke dunia ini, yaitu kepada orang yang percaya. Berkatnya apa, saudaraku? Sekali lagi, supaya saudara dan saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya kuasa Roh Kudus sampai hari ini masih ada, sedang bergerak menuntun gerejanya, membawa gerejanya masuk ke dalam kesempurnaannya, sedang mempersiapkan, mendandani dan melengkapi gerejanya, agar gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu saudara, setiap hari kita belajar membuka hati untuk Roh Kudus berkarya. Roh Kudus mengajar melalui firman yang telah kita dengar, melalui firman yang kita baca, kita renungkan. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita sekalian. Karena itu berikan diri kita setiap hari untuk dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu mengurapi kita, memenuhi hidup kita. Pada waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, mengurapi kita, Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia kepada kita. Dan karunia-karunia Roh Kudus diberikan agar saudara dan saya bisa melayani satu dengan yang lain. Dan pelayanan yang kita kerjakan, kita lakukan dengan kekuatan firman dan Roh Kudus dalam diri kita, akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Saudara, ada sukacita yang luar biasa pada waktu kita bisa melayani orang lain. Pada waktu kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Roh Kudus yang berkarya melalui hidup orang yang percaya. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang mau menjadi saluran berkat dari Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, saudaraku. Selama kita hidup, izinkan Roh Kudus berkarya secara luar biasa dalam diri kita masing-masing. Saya percaya kalau kita mau membuka hati terhadap karya Roh Kudus, terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, hari-hari hidup kita, saudara belajar peka mendengar suara Tuhan, saudara belajar membuka hati untuk Tuhan berkarya, untuk Roh Kudus berkarya melalui hidup kita. Saya percaya saudaralah orangnya yang diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu 3 macam berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara, hendaknya itu diterima semua oleh kita, agar saudara menjadi orang Kristen maksimal yang diberkati, dipakai dan diurapi oleh Allah, menjadi berkat bagi banyak orang.
Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian dan bagi banyak orang. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur saat ini Engkau telah berbicara kepada kami, menuntun membimbing hidup kami di dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kami percaya Yesus naik ke sorga untuk memberikan berkat bagi setiap kami. Karena itu firman-Mu saat ini boleh mengingatkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memotivasi kami agar perjalanan hidup kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti makna daripada kekristenan itu sendiri. Diberkati hidup kami, diberkati keluarga kami, diberkati pelayanan kami. Kami percaya Tuhan hari-hari hidup kami boleh menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, kuasa dan karya Roh Kudus yang luar biasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang sedang berbakti beribadah bersama-sama. Tuhan menguatkan, meneguhkan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sakit, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Yesus. Sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, apapun jenis penyakitnya, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Saat ini terima mujizat, terima kesembuhan. Oleh kuasa bilur-bilurnya engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Secara khusus kami berdoa untuk Kementerian Kesehatan. Tuhan memberkati kalau bangsa kami sedang dilanda oleh pandemi Corona yang ada. Kami mohon kasih karunia-Mu, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas negeri ini, atas para pemimpin, para dokter yang sedang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan bangsa ini. Dalam nama Yesus, kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia aman. Dalam nama Yesus, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan menyertai, memberkati. Kami boleh kembali beraktivitas di keluarga kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Kami buka hati kami angkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Engkau akan tetap naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.